Bos Yoyo, yang wacana 8 pemain asing di Liga 1 tahun depan, kalau dari jenengan sebagai CEO klub Liga 1 bagaimana Bos? Pendapat pribadi ya. Kalau dari PSIS sebenarnya kita dari dulu nggak pernah mempermasalahkan jumlah pemain asing, entah itu 3, 6, 8, atau bahkan isunya katanya mau 9 seperti Malaysia gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemarin itu muncul wacana pemain asing akan ditambah menjadi 8 atau 9, itu karena seperti kita ketahui, teman-teman ketahui, beberapa kali federasi terbentur dengan klub. Jadi kepentingan federasi dan kepentingan klub ini bertabrakan karena jadwal timnas dan target dari federasi yang mendadak seperti kemarin. Tadinya U23 nggak target, tahu-tahu target. Nah, gitu kan. Tadinya cuman partisipasi, sekarang harus juara, gitu kan. Nah, ini membuat klub jadi kesulitan untuk mengatur. Padahal klub sedang banyak mengejar championship serius. Nah, inilah pemikiran-pemikiran barangkali dari federasi berusaha mencarikan solusi, win-win solution dengan cara diperbanyak pemain asingnya. Harapannya dengan pemain asing lebih banyak, maka klub tidak lagi terganggu apabila pemainnya dipanggil oleh timnas. Gitu. Seperti Malaysia 9 pemain asing main semua. Mereka nggak mengganggu ada agenda timnas atau enggak, kasih aja karena pemain asingnya cukup banyak. Mungkin itu yang menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau IPSIS ngikut aja, kita asik-asik aja kok gitu. Kita pemain asing 6, kemarin kita U23 dipanggil 4, tuh kita kirim semua gitu. Bahkan senior lagi TC, U23 TC, U20 TC diambil semua, total 8, kita juga nggak ada masalah, pemain lokal kita dikirim ke timnas semua. Tapi mengakibatkan kemampuan PSIS dalam berkompetisi jadi berkurang. Akhirnya PSIS banyak menelan kekalahan. Tapi itu bagi kita bukan alasan. Dari sisi pembinaan pemain lokal mengganggu nggak? Kalau kita bicara mengganggu, di Liga Inggris itu pemain asingnya lebih dari 12. Mestinya terganggu dong pembinaannya. Di Belanda itu pemain asingnya lebih dari 6. Nyatanya kan nggak terganggu. Berarti sebenarnya manajemennya aja dan sistem pembinaannya saja. Kalau memang sistem pembinaannya benar, nggak ada itu kebijakan mengganggu. Gitu. Sama seperti kemarin, ada kebijakan wajib memainkan U23. Kalau bagi PSIS nggak ada masalah. PSIS biasanya memainkan U23-nya lebih dari 2. Dengan ada regulasi itu, ya kita nggak terganggu sama sekali. Gitu. Pembinaan kita nggak terganggu karena klub kita memang sudah punya cara untuk melakukan pembinaan itu. Sama seperti pemain asing. Pemain asing, nah, kalau kita memang punya niat untuk membina, memberikan waktu jam terbang bagi pemain, pasti kita mainkan. Tapi kalau klub itu memang sudah nggak punya minat untuk membantu untuk pembinaan, ya pasti dia nggak mainin, cari alasan lah. Makanya yang dimainin pemain-pemain yang sudah usianya udah lewat, itu sama aja. Apa bedanya dengan pemain asing? Gitu. Jadi sebenarnya masalah pembinaan dengan jumlah pemain asing ini kurang tepat kalau dianggap itu saling bertabrakan. Yang jelas federasi memang harus mengatur yang baik supaya klub ini bisa menjalankan sisi pembinaan, sisi prestasi, dan juga dukungannya kepada timnas. Juga sisi bisnisnya ini harus diatur. Ini memang tugas federasi cukup berat. Gitu. Tapi sekali lagi PSIS nggak ada masalah. Mau 9, 8, 6, atau mau dikembalikan lagi ke 3, nggak ada masalah. Kita siap. Terkait kompetisi usia dini, itu apakah Mas Yoyo mendorong asosiasi untuk mengefektifkan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau kompetisi usia dini selama ini PSIS terus berpartisipasi, dan saya ingin mengingatkan kembali komitmen kawan-kawan klub Liga 1 dalam mengikuti kompetisi ETA, baik Elektro Academy, kompetisi usia dini yang lain.
itu harus dipersiapkan baik-baik. Jangan hanya ganti baju tim yang sudah ada dari SSB lain, diganti baju terus diikutkan kompetisi. Ini bukan melakukan pembinaan, semangatnya bukan itu. Jadi kalau kayak PSIS ini kita punya jenjang dari usia 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, begitu ada kompetisi 16 yang kita ikutkan U16. Dan ini kita bina terus. Dan ada kompetisi U18 kita ikutkan U18. Dan kita melakukan perekrutan dari awal. Jadi kita tidak hanya pinjam klub, pinjam tim atau pinjam pemain dari sangat ini, kita enggak. Saya berusaha mengingatkan ke kawan-kawan pentingnya pembinaan usia dini. Itu kita harus mengikuti kompetisinya. Dan begitu juga federasi buat kompetisi yang sehat untuk Elite Pro Academy, untuk kompetisi usia dini supaya anak-anak itu bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Kompetisi yang sehat itu akan melahirkan pemain-pemain yang hebat. Gitu.